Malam itu hujan turun deras, seperti langit sedang menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu toko satu persatu sudah dimatikan. Faris menatap layar ponselnya yang mulai redup karena sinyal yang hilang timbul. Hari itu seharusnya sudah selesai sejak 1 jam yang lalu. Semua paket sudah ia antar, kecuali satu paket terakhir dengan alamat yang terasa aneh. Di layar hanya tertulis Desa Kertarimba, RT 01. Tidak ada kecamatan, tidak ada kabupaten, tidak ada penjelasan lain. Faris sempat mencoba mencarinya di peta digital, tapi desa itu tidak muncul sama sekali, seolah tempat itu tidak pernah ada. Ia bahkan sempat berpikir untuk membatalkan pengiriman, tapi rating kerjanya sudah turun minggu lalu. Dan kalau ia menolak lagi, kemungkinan besar akunnya akan diblokir. Akhirnya Faris menghela napas panjang dan memasukkan paket itu kembali ke tas besar di punggungnya. Pelanggan hanya meninggalkan satu catatan singkat. Masuk jalan hutan setelah jembatan bambu. Faris menyalakan motor dan mulai menyusuri jalan yang semakin lama semakin gelap. Hujan mulai mereda, tapi udara terasa dingin dan lembab. Sekitar 30 menit kemudian, ia melihat sesuatu di depan. Sebuah jembatan bambu tua yang melintasi sungai gelap. Air sungai itu hitam, tidak memantulkan cahaya apapun. Faris sempat berhenti sebentar. Entah kenapa, bulu kuduknya langsung berdiri saat melihat jembatan itu. Tapi ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia menyeberangi jembatan perlahan. Begitu roda motor menyentuh tanah di seberang jembatan, suasana langsung terasa berbeda. Jalan berubah menjadi tanah merah yang diapit pohon-pohon besar. Cabang-cabangnya saling menutup di atas jalan seperti lorong alami. Cahaya lampu motor Faris menjadi satu-satunya penerangan di tempat itu. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada rumah, tidak ada anjing, tidak ada ayam. Hanya suara mesin motor yang bergema di antara pepohonan. Dan sesekali, suara sesuatu yang bergerak di semak-semak. Sekitar 10 menit kemudian, Faris melihat cahaya redup di kejauhan. Beberapa lampu kuning yang terlihat seperti lampu minyak. Namun begitu ia memasuki desa itu, perasaan aneh langsung merambat di tubuhnya. Ia sampai juga. Desa itu terlihat seperti desa biasa. Rumah-rumah kayu berjajar di sepanjang jalan tanah. Lampu minyak menggantung di teras. Beberapa orang terlihat di depan rumah mereka. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada suara kehidupan. Tidak ada orang berbicara. Tidak ada suara televisi. Tidak ada anak-anak yang berlari. Padahal orang-orang itu jelas ada di sana. Mereka duduk, berdiri, menatap jalan. Dan saat motor Faris masuk ke desa itu, semua mata mereka perlahan menoleh ke arahnya. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang tersenyum. Hanya menatap. Diam. Faris memperlambat motornya dan mencoba bertanya pada seorang bapak yang duduk di kursi bambu di depan rumahnya. "Permisi Pak, RT 01 di mana ya?" Bapak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Faris dengan mata yang tidak berkedip. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Kemudian kepalanya miring ke samping. Terlalu jauh, seperti lehernya tidak memiliki tulang. Faris langsung merinding. Ia melanjutkan motornya dengan pelan, mencoba tidak menatap orang-orang di sekitarnya. Semakin jauh ia masuk ke dalam desa, semakin terasa keanehan tempat itu. Seorang ibu sedang menyapu halaman rumahnya, tapi halaman itu sudah bersih. Ia tetap menyapu tanah kosong, berulang-ulang tanpa henti. Di depan rumah lain, seorang pria berdiri sendirian. Ia tertawa kecil, pelan, tertawa tanpa alasan, tawa yang kosong dan aneh. Di ujung jalan, Faris melihat 3 anak kecil sedang bermain lompat tali, tapi talinya tidak ada. Mereka melompat pada udara kosong, naik turun,
seperti benar-benar ada tali di tangan mereka. Saat Faris melewati mereka, ketiga anak itu berhenti bersamaan. Mereka menoleh perlahan ke arah Faris dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah anak-anak. Faris menelan ludah. Ia mulai ingin cepat menyelesaikan pengantaran ini dan pergi dari desa aneh itu. Ia melihat alamat pada paket. Penerima, Ibu Sari, rumah nomor 3, RT 01. Rumah itu berada di ujung desa. Sebuah rumah kayu kecil dengan lampu minyak yang menggantung di depan pintunya. Faris memarkir motor dan mengetuk pintu rumah itu. "Permisi." Paket. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Perlahan, pintu itu terbuka sendiri. Seorang wanita tua berdiri di balik pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumnya sangat lebar. "Paket untuk saya," katanya pelan. Faris menyerahkan paket itu. Wanita tua itu menerimanya dengan hati-hati, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Terima kasih, sudah datang. Kami sudah lama menunggu kurir." Faris tertawa kecil karena gugup. "Ya, kebetulan lewat saja, Bu." Wanita itu tertawa pelan, lalu berkata sesuatu yang membuat tubuh Faris terasa dingin. "Tidak, kamu dipanggil." Faris mencoba mengabaikan ucapan itu dan berjalan kembali ke motornya. Tapi saat ia sampai di tengah jalan desa, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Semua orang di desa itu sekarang berdiri di jalan. Puluhan orang diam menatapnya, seolah mereka sudah menunggunya sejak tadi. Faris buru-buru menyalakan motor. Tapi motor itu tidak mau hidup. Ia mencoba lagi, tetap tidak menyala. Tiba-tiba 3 anak kecil tadi muncul di belakangnya. Tanpa suara langkah, salah satu dari mereka berkata pelan, "Mas kurir, Mas tahu tidak, desa ini tidak ada di peta." Faris tidak menjawab. Anak itu melanjutkan dengan senyum yang sama. Karena desa ini sudah lama hilang. Wanita tua tadi keluar dari rumahnya. Sekarang semua orang desa itu mulai berjalan mendekati Faris. Pelan, gerakan mereka aneh, kaku, seperti boneka yang rusak. Wanita tua itu membuka paket yang tadi ia terima. Di dalamnya hanya ada sebuah lonceng kecil. Ia menggoyangkan lonceng itu perlahan. Suara kecilnya menggema di seluruh desa. Wanita itu berkata dengan tenang, "Dulu, desa ini pernah ada, tapi suatu malam, sesuatu terjadi, dan kami semua mati." Faris mundur perlahan. Wajah orang-orang desa itu masih tersenyum. Wanita tua itu melanjutkan, "Setiap beberapa tahun, kami memanggil seseorang, supaya desa ini tidak benar-benar hilang." Tiba-tiba semua orang mulai bergerak lebih cepat. Mereka mengelilingi Faris. Anak-anak mulai bernyanyi dengan suara fals. Motor Faris tiba-tiba menyala sendiri. Tanpa berpikir panjang, Faris langsung menaikinya dan memutar gas sekuat mungkin. Motor itu melaju kencang keluar desa. Di kaca spion, Faris melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Orang-orang desa itu tidak berlari. Mereka meluncur, seperti bayangan hitam yang mengejar motornya. Faris terus memacu motor sampai akhirnya ia melihat jembatan bambu di depan. Begitu ia melewati jembatan itu, semua suara tiba-tiba hilang. Faris berhenti dan menoleh ke belakang. Desa itu tidak ada, hanya hutan gelap, seolah tempat itu tidak pernah ada. Faris pulang malam itu dengan tubuh gemetar. Beberapa hari ia berhenti bekerja. Namun seminggu kemudian ia membuka aplikasi pengantaran lagi dan melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Ada satu pesanan baru. Alamatnya Desa Kertarimba, RT 01. Dengan catatan kecil dari pelanggan, "Mas, paketnya kemarin belum selesai." Dan yang paling membuat Faris takut, nama penerimanya sekarang adalah
Faris.